Bid'ah itu dari siapa? Perkataan bid'ah? Hah? Dari Nabi Muhammad SAW. Bukan dari lidahnya dai-dai, bukan. Saya dan teman-teman dai ini hanya menyampaikan hadis Nabi. Kan Nabi bilang, hadis yang terkenal hadis irbat dalam hadis sahih. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, gitu kan? Berpegang teguhlah pada sunnahku, semua tuntunanku, kata Nabi, dan tuntunan para khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu walaupun dengan harus gigi geraham kalian. Karena Nabi tahu nanti pada akhir zaman ini akan berat orang pegang sunnah Nabi, gitu kan? Akan dicela, akan dihina dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baru dalam ibadah. Ya, muhdatsat ini begini, perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu, itu muhdatsat. Hati-hati kalian dengan perbuatan yang kalian anggap ibadah, padahal bukan ibadah, karena nggak ada tuntunan wahyunya, gitu kan? Terus beliau mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu itu adalah perbuatan baru dalam agama. Bid'ah itu perbuatan baru dalam agama yang Nabi nggak pernah contohin dan juga sahabatnya. Terus Nabi bilang apa? Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Nabi yang sabda itu. Nabi kita yang berbicara hadis sahih. Lalu beliau mengatakan wa inna dhalalatin finnar, dan kekeliruan dan kesesatan dalam ibadah, buat ibadah yang tidak Allah perintahkan dalam Qur'annya dan juga Nabinya contohkan dalam sunnah, akan membawa pelakunya pada api neraka karena sia-sia. Jelas sabda Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain kata Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang berbuat ibadah yang tidak kami contohkan akan ditolak atau tertolak. Jelas sekali. Ngapain repot-repot ibadah yang tidak ada tuntunannya itu, yang ada tuntunannya aja sudah repot dikerjakan. Jadwal kita tuh rutin sudah ada yang ada sunnahnya, ada qobliyah subuh, ada subuhnya, kemudian ada zikir pagi. Coba jaga tuh. Saya tanya ikhwah di sini sudah rutin jaga maksurat zikir pagi. Tiap hari rutin kan terjaga on time? Itu aja kita kadang-kadang masih kelepasan, gitu kan? Zikir pagi, habis itu sholat duha. Sholat duha sudah nggak? 8 rakaat, udah dikerjain belum? Sudah rutin belum terjaga. Kemudian sebentar kita bekerja sudah duhur, ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, itu sudah rutin. Kemudian sebentar istirahat ada qobliyah asar, ada zikir sore. Sebentar istirahat ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib. Sebentar istirahat ada qobliyah isya, ba'diyah isya. Sebentar istirahat ada tahajud. Ini baru yang rutin. Belum tilawah Al-Qur'annya, belum bersedekahnya, belum juga orang sakit, belum bakti dengan orang tua, belum silaturahim, belum banyak. Itu semua ada perintahnya, kenapa nggak dikerjain? Kenapa kok harus repot-repot cari perbuatan bid'ah ini, untuk apa? Itu ngabisin waktu dan tidak diterima, saudaraku, gitu kan? Jadi kalau anda mengingatkan orang masalah bid'ah, kalau anda dikatakan Wahabi, nggak apa-apa kalau dibilangin Wahabi, sudah. Orang ingat ini baik sunnah Nabi kok malah dibilangin Wahabi. Nggak pernah ada istilah Wahabi di zaman Nabi. Semua ustadz subhanallah yang dikatakan Wahabi pasti lisannya mengatakan qala Rasulullah, dikatakan Wahabi. Ya sudah, biarin aja bilang Wahabi deh. Habis gimana sudah dikatakan Nabi mengingatkan, dia enggak. Nabi enggak pernah kerjain, saudaraku, enggak apa-apa. Loh subhanallah, nabimu dan kiaimu enggak pernah buat, kamu berani mau buat, gimana caranya? Buat dalam agama enggak boleh, gitu kan? Ingatin saja. Kalau masalah dia bilang anda ini selalu sedikit-sedikit bid'ah, ya sudah, yang penting kita sudah ingatin, gitu kan? Supaya jangan salah, karena masalahnya yang dia buat memang bid'ah, jadi diingatin. Kalau dia buat sunnah, masa kita mau ribut-ribut? Nggak mungkin kan? Ingat, rivalnya sunnah bid'ah, lawannya itu. Artinya orang, kata para ulama, satu mengerjakan perbuatan bid'ah, berarti dia mematikan satu sunnah. Kalau orang mengerjakan satu sunnah, dia sedang mematikan satu bid'ah. Udah nggak usah repotin diri dengan bid'ah nih, sunnah aja banyak belum dikerjain. Jauhin aja, gitu kan. Tugas kita menyampaikan, Allahu a'lam.